film MCU yang ditunggu tahun ini, Deadpool and Wolverine, akhirnya sudah ada official trailernya. Dan kali ini akhirnya menampilkan wajah Hugh Jackman yang kembali berperan sebagai Logan alias Wolverine. Seperti yang kita tahu, Wolverine alias Logan sudah mati dalam film Logan yang disutradarai oleh James Mangold. Namun, Ryan Reynolds mengatakan bahwa film Deadpool and Wolverine tidak akan mengganggu cerita dari film Logan tersebut, mengambil tema multiverse yang mungkin menjadi tindak lanjut dari post-credit scene film Deadpool 2 dan akan membawa Deadpool dan Wolverine berurusan dengan TVA. So, universe, let's talk about it. Ryan Reynolds akan kembali memerankan karakter Wade Wilson alias Deadpool. Seperti yang diperlihatkan dalam teaser sebelumnya, Deadpool akan ditangkap oleh TVA dan diberikan tugas penting yang membuat Deadpool menganggap dirinya sebagai Marvel Jesus. I am Marvel Jesus. Ada sebuah poster baru yang dirilis bersamaan dengan dirilisnya official trailer ini, yang mana poster tersebut mengingatkan kita dengan poster film Logan. Lantas adegan apa lagi yang diperlihatkan dalam official trailer ini? Let's break it down. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Adegan dibuka dengan James Howlett Logan yang sedang duduk di sebuah bar. Dia membelakangi kamera sama persis seperti adegan dalam game Wolverine versi Insomniac. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Adegan ini merupakan recreation dari film X-Men First Class ketika Magneto yang diperankan oleh Michael Fassbender dan Charles Xavier yang diperankan oleh James McAvoy menemui Wolverine di sebuah bar. Namun Wolverine tidak tertarik dengan ajakan Deadpool, sehingga membuat Deadpool akan memaksa Wolverine untuk ikut dengannya, dan di sini sepertinya akan terjadi pertarungan. Sama seperti kebiasaan Wolverine yang selalu terlibat pertarungan di sebuah bar, seperti yang pernah diperlihatkan dalam film pertama X-Men, dan bahkan ada petunjuk dari series She-Hulk yang mengarah ke Wolverine. Bar ini sepertinya berada di Kanada, karena di situ kita bisa menemukan bendera Kanada. Canada! You're welcome, Canada. Dalam adegan ini, bartender meminta Wolverine untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena Wolverine tidak diterima di sana dan juga tidak diterima di mana-mana. Kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan adegan setelahnya, di mana Mr. Paradox menyebut bahwa Wolverine ini adalah Wolverine yang sangat mengecewakan, dan kemudian Wolverine merespon dengan mengatakan, Just give me one more drink and then I'll leave. Sepertinya ini merupakan sebuah metafora di mana Hugh Jackman akhirnya diminta untuk sekali lagi memerankan Wolverine setelah sebelumnya dia sudah memutuskan untuk pensiun dari perannya tersebut. Deadpool kemudian tiba dan memanggil Wolverine dengan sebutan Peanut. Ini merupakan panggilan kesayangan Scott Lang kepada Casey Lang, anaknya. Peanuts! Di adegan setelahnya kita bahkan menemukan helm Ant-Man di The Void. Wolverine akhirnya merespon Deadpool dengan sebutan Lady. Dalam breakdown teaser Deadpool and Wolverine sebelumnya, ada salah satu scene yang memperlihatkan Deadpool menggunakan sebuah senjata yang merupakan senjata khasnya Lady Deadpool. Sebelumnya saya juga sempat nge-breakdown salah satu promotional art yang sepertinya menjadi tease bahwa dalam film ini Deadpool akan bertemu dengan varian-variannya dan bahkan bukan tidak mungkin mengarah kepada referensi kemunculan Deadpool Core, dan salah satunya adalah Lady Deadpool. Sebelumnya rumor mengatakan bahwa yang akan berperan sebagai Lady Deadpool adalah Taylor Swift. Tapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa kemungkinan besar yang memerankan karakter Lady Deadpool adalah istrinya Ryan Reynolds, yaitu Blake Lively. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your forehead, I suggest you reconsider. Wolverine marah karena Deadpool memaksanya untuk ikut pergi, sehingga Wolverine mengeluarkan cakar adamantiumnya. Di sini, Deadpool mengejek cakar adamantium tersebut dengan menyebutnya sebagai penis whiskey yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan Deadpool mengatakan itu adalah hal yang lumrah untuk Wolverine yang berusia di atas 40 tahun. Ini merupakan referensi untuk film Logan pada tahun 2017 yang mengambil tema Old Man Logan. Dan di awal film tersebut, Logan bersiap bertarung dengan sekelompok bandit, namun salah satu cakar adamantiumnya tidak berfungsi dengan baik. Perhatikan pula kostum yang digunakan oleh Deadpool dalam adegan ini adalah kostum yang sepertinya sudah dia dapatkan dari TVA. Jadi ini mungkin saja merupakan adegan di mana Deadpool akan merekrut Wolverine dari universe ini.
Deadpool kemudian menodongkan pistolnya, di mana di bagian kepalanya bertuliskan "Smile, wait for the flash". Tulisan ini juga muncul di moncong pistolnya Deadpool dalam title sequence Deadpool 2. Wolverine menantang balik dengan menempatkan dahinya di ujung pistolnya Deadpool. Seperti yang kita tahu, Wolverine sama seperti Deadpool memiliki healing factor dan dia seringkali ditembak di bagian kepalanya. Tapi di sini kelihatan kalau Deadpool sepertinya kehilangan harapan hidup, sama seperti yang pernah dialami oleh Deadpool dalam film Deadpool 2 yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Tentu saja ini akan selaras dengan cerita Wolverine dalam universe ini adalah Wolverine yang payah. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my problem. Is that what you said when your world went to shit? Berlanjut ke logo intro Marvel Studios, yang kali ini pola warnanya kembali berbeda, yaitu merah dan kuning, yang merepresentasikan masing-masing karakter, yaitu Deadpool dan Wolverine, dan menandakan kalau mereka berdua akhirnya akan masuk ke MCU. Lalu kita berpindah ke The Void. Area ini pertama kali diperkenalkan dalam series Loki season pertama, yang kemudian menampilkan Wolverine yang bersiap-siap untuk menyerang Deadpool. Ini merupakan scene lanjutan dari adegan yang diperlihatkan di official teaser sebelumnya. Dan di samping Deadpool ada sebuah komik, yaitu komik Secret Wars, yang menandakan bahwa film ini sepertinya akan sangat penting untuk menjadi jembatan menuju Avengers Secret Wars nanti. Lagu yang digunakan untuk trailer ini adalah lagunya Madonna, Like a Prayer. Ini merupakan sebuah lagu yang sangat penuh dengan simbolisme dan pesan yang mendalam. Lirik lagunya menggambarkan perasaan penyesalan, kesalahan, dan keinginan untuk mendapatkan pengampunan, yang mencerminkan tema-tema yang sangat universal tentang kesalahan dan juga pertumbuhan pribadi dan pencarian makna dalam kehidupan. Video klipnya tercatat sangat kontroversial karena menggunakan gambar-gambar yang kontroversial dan provokatif, serta menciptakan narasi visual yang kuat tentang konflik antara dosa dan kesucian, keinginan duniawi, dan pencarian spiritual. Sepertinya memang sangat cocok dengan film Deadpool and Wolverine ini, di mana Deadpool di official teaser sebelumnya menyebut dirinya sebagai Marvel Jesus. Meskipun itu merupakan sebuah guyonan, tapi sepertinya ini ada kaitannya dengan teori yang pernah kita bahas mengenai anchor di setiap universe. Dan mungkin saja Deadpool akan menggantikan posisi setiap anchor di masing-masing universe untuk menyelamatkan dunia mereka dari kehancuran. Dan itulah sebabnya Deadpool mengatakan kalau dia adalah seorang Mesiah. Deadpool dan Wolverine akhirnya kembali bertemu di The Void ini. Kembali kita menemukan logo 20th Century Fox yang sebagian dari strukturnya tertanam tapi menyisakan huruf X-nya. Memang selama ini hampir sebagian besar film-film X-Men yang digarap oleh 20th Century Fox dalam logo openingnya selalu menggunakan teknik fade out dengan menyisakan logo X-nya yang meredup belakangan. Lalu kita juga menemukan menara CN atau CN Tower di Toronto, Kanada. Merupakan salah satu landmark paling ikonik di negara tersebut dan merupakan salah satu menara tertinggi di dunia. Lalu juga terlihat ada buritan kapal yang sebagian besar strukturnya juga sudah tertanam, dan mungkin saja ini adalah kapal USS Eldridge yang pernah kita lihat dalam series Loki season pertama episode kelima. Dan akhirnya kita kembali melihat scene ketika teman-temannya Wade Wilson merayakan ulang tahunnya. Ada Dovinder, Yukio, Peter, Vanessa, Negasonic Teenage Warhead, Blind All, serta Shatterstar. Sebenarnya juga ada Colossus dan Buck. Dalam pembahasan kita sebelumnya, sebuah rumor menyebutkan bahwa Deadpool di universe ini diceritakan sudah putus dengan Vanessa, dan hal itu harus dia lakukan untuk menyelamatkan Vanessa dan menghindarkannya dari kematian. Ini selaras dengan pernyataan dari Wade Wilson yang mengatakan bahwa dia akan kehilangan semua yang pernah dia pedulikan. Ada satu detail menarik yang mungkin luput dari perhatian banyak orang, yaitu sebuah pernak-pernik yang terpasang di dinding yang bentuknya seperti sudah lupakan saja. Come again. This Wolverine let down his entire world. Wolverine berada di sebuah padang ilalang, tempat di mana ada begitu banyak monumen. Ada banyak yang beranggapan kalau ini adalah batu nisan, dan batu nisan ini adalah milik masing-masing mutant yang tidak mampu dilindungi oleh Wolverine, yang membuatnya terjebak dalam rasa penyesalan dan rasa bersalah yang cukup besar. Namun sepertinya lokasi ini bukan berada di The Void, justru mengingatkan saya kepada Astral Plane yang pernah diperlihatkan dalam series Moon Knight. Jajaran kuburan atau batu nisan ini juga mengingatkan saya terhadap salah satu storyline dalam komik Days of Future Past, di mana ada begitu banyak batu nisan yang berjejeran yang merupakan batu nisan para mutant dan juga Fantastic Four yang dibantai oleh Sentinel. Juga mengingatkan saya terhadap salah satu scene dalam film The New Mutants yang memperlihatkan ada begitu banyak batu nisan milik anggota X-Men. Kalau memang ini adalah Astral Plane, maka sepertinya ada salah satu karakter yang dihadapi oleh Wolverine dan juga Deadpool yang kemudian membawa mereka ke Astral Plane masing-masing. Seperti yang kita tahu, wujud dari Astral Plane ini sebenarnya bermacam-macam. Pernah diperlihatkan dalam film Black Panther dan juga dalam series Moon Knight.
Apalagi dalam adegan setelahnya, Wolverine dan Deadpool terlibat sebuah obrolan di mana Deadpool bertanya apa yang menghantui Wolverine. Sambil mengeluarkan candaan, apakah kita harus menunggu adegan flashback di babak ketiga film ini? Maka bisa jadi ini merupakan astral plane yang kemudian memproyeksikan semua ketakutan Wolverine dan membuat dia akhirnya melihat deretan batu nisan dari teman-temannya. Kita kemudian bertemu kembali dengan Mr. Paradox yang menjelaskan kepada Deadpool bahwa Wolverine yang baru saja dia angkut dari timeline adalah Wolverine yang mengecewakan dunianya. Dalam sebuah narasi penceritaan, tentunya kita akan berusaha untuk mencari alasan kenapa Wolverine yang ini adalah Wolverine yang payah dan mengecewakan seluruh dunianya. Apa yang sudah dia lakukan? Ada berbagai macam asumsi yang muncul. Mungkin saja Wolverine yang ini adalah Wolverine yang secara tanpa sengaja telah menyebabkan banyak teman-temannya meninggal. Seperti yang pernah diceritakan dalam alur cerita film Logan pada tahun 2017 yang menimpa Profesor X yang secara tanpa sengaja menggunakan kekuatannya dan mengakibatkan banyak mutant yang mati. Atau mungkin saja Wolverine yang ini adalah Wolverine yang gagal menyelamatkan teman-temannya dari sebuah pembantaian seperti yang pernah diceritakan dalam komik, yaitu sebuah tragedi pembantaian para mutant yang dilakukan oleh Cassandra Nova. Perhatikan pula, hidungnya Mr. Paradox terdapat plester luka. Padahal di official teaser sebelumnya Mr. Paradox tidak mengenakan ini sama sekali. Mungkinkah Deadpool sempat menghajar Mr. Paradox sehingga menyebabkan luka di hidungnya? Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go yourself. Kita kembali ke adegan pertarungan antara Deadpool dan Wolverine yang terjadi di The Void di depan tugu 20th Century Fox. Koreografi pertarungannya sangat mirip seperti koreografi pertarungan antara Peter Parker dan Flash Thompson dari film Spider-Man pertama yang digarap oleh Sam Raimi. Lalu kemudian di bagian belakang Wolverine terdapat galangan kapal yang juga pernah ditampilkan dalam series Loki. Kemudian jauh di belakang terdapat sebuah tenda sirkus yang mengingatkan saya terhadap Westview dari series WandaVision. Atau mungkin juga merupakan referensi untuk film The Greatest Showman yang pernah dibintangi oleh Hugh Jackman. Lalu Deadpool berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi hal yang sangat ditakutkan oleh Wolverine. Namun Wolverine menolak dan menyuruh Deadpool pergi. Go yourself. Baris kalimat ikonik yang sama seperti dalam film X-Men First Class. Go yourself. Sindiran tentang adegan flashback yang selalu dihadirkan dalam tata cara penulisan skenario film juga disinggung oleh Wade Wilson dalam adegan ini. Ada banyak judul film yang menggunakan babak ketiganya untuk menampilkan adegan flashback untuk lebih memperdalam cerita maupun motivasi dari karakter yang pengen di-highlight, baik itu karakter antagonisnya maupun karakter protagonisnya. I don't know anything about saving worlds, but you do. Beralih ke adegan yang berikutnya, yaitu entrance yang keren banget untuk memperlihatkan Wolverine dan juga Deadpool. Kostum yang dikenakan oleh Wolverine di sini sudah tanpa lengan, yang tentu saja membuatnya sangat komik akurat. Namun, sepertinya terjadi sesuatu yang membuat bagian lengan kostumnya sobek dan memperlihatkan otot kekarnya Wolverine. Di bagian kanan terdapat sebuah gerobak makanan dan yang dijual adalah donat maupun bagel, yang tentu saja mengingatkan saya dengan premis cerita Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana kekacauan multiverse terjadi gara-gara Miles Morales melemparkan bagel kepada The Spot, dan tentu saja mengingatkan saya dan mungkin juga kalian kepada film Everything Everywhere All at Once. Lalu di bagian belakang ada tulisan Copperhead, merupakan referensi untuk karakter komik yang pernah dipakai oleh 3 karakter. Copperhead yang pertama namanya adalah Lawrence Chesney, yang pertama kali debut dalam komik Daredevil isu nomor 124 yang dirilis pada tahun 1975. Lalu Copperhead yang kedua adalah Arthur Reynolds, yang pertama kali muncul dalam komik Human Fly isu nomor 8 yang dirilis pada tahun 1978. Dan Copperhead yang ketiga sama sekali tidak ada kaitannya dengan 2 Copperhead yang sebelumnya, yang bernama Davis Lovers, yang pertama kali muncul dalam komik Captain America isu nomor 337 yang dirilis pada tahun 1988. Dia merupakan salah satu anggota dari Serpent Society yang kabarnya akan dimunculkan dalam film Captain America Brave New World. Namun entah apakah jadi atau tidak, mengingat film tersebut menjalani proses pengambilan gambar kembali. Sementara itu di samping toko obat Eastside Pharmacy terdapat sebuah Easter egg yang bertuliskan Liefeld's Just Fit. Ini merupakan Easter egg untuk Rob Liefeld yang merupakan salah satu pencipta karakter Deadpool di komik. Sementara untuk Just Fit-nya sendiri merupakan ejekan
diberikan kepada Rob Liefeld yang tidak bisa menggambar kaki karakternya dengan baik dan proporsional. Lalu di bagian samping ada toko Flowers and Gifts Little Sage yang mungkin saja merupakan Easter eggs untuk karakter Sage dalam komik Marvel. Pertama kali diperkenalkan dalam komik The Uncanny X-Men isu nomor 132 yang dirilis pada tahun 1980 sebagai Tessa. Kemudian dia menjadi Sage pada komik X-Men isu nomor 109 yang dirilis pada tahun 2001. Dia merupakan bagian dari The Hellfire Club. Dalam adegan ini, Deadpool juga menggunakan pistol berwarna emas atau gold gun. Dalam komik, Deadpool pernah mengenakannya pada saat diceritakan Deadpool menjadi bajak laut. Dan dalam salah satu bocoran atau leak yang beredar, memperlihatkan varian Deadpool yang gondrong juga memiliki golden gun yang sama. Atau jangan-jangan Deadpool mendapatkan golden gun ini dari variannya yang gondrong. Di adegan berikutnya, memperlihatkan Deadpool yang masih terus berupaya untuk meyakinkan Wolverine bahwa dia pernah menyelamatkan dunia. Sambil Deadpool memperlihatkan foto Polaroid dia dan teman-temannya. Mungkin dalam adegan ini, Deadpool menceritakan bahwa dia harus mengorbankan dirinya, dalam hal ini hubungannya dengan Vanessa, untuk menyelamatkan teman-temannya dari kematian. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. Deadpool kemudian memberitahu seseorang. Dia bilang, "Trust me kid, I'm not hero." Percayalah nak. Jadi Wolverine lagi ngomong sama siapa nih? Banyak yang menduga kalau di sini Wolverine sedang ngobrol dengan X-23 yang kemungkinan akan kembali diperankan oleh Daphne Keane. Tapi kalau menurut saya dia berbicara dengan Deadpool. Kenapa Deadpool dipanggil nak oleh Wolverine? Ya karena pada dasarnya Wolverine alias Logan adalah karakter yang sudah sangat tua, jauh lebih tua daripada Wade Wilson. Tapi berulang kali Deadpool mengingatkan kalau Wolverine adalah X-Men. Wolverine dulunya adalah X-Men dan dia pernah menyelamatkan dunia. Seperti yang kita tahu di beberapa cerita untuk franchise X-Men, Wolverine adalah tokoh kunci sehingga X-Men bisa menyelamatkan dunia dari beberapa kali ancaman yang dihadirkan oleh villain dari masing-masing film. Satu-satunya film yang tidak menampilkan Wolverine hanyalah film X-Men Dark Phoenix. Dan Deadpool beberapa kali secara tersirat menyatakan kalau dirinya iri dengan popularitas dari Wolverine. Baris narasi ini sendiri sebenarnya akan sangat nyambung dengan teori para fans yang juga sudah pernah kita bahas tentang Anchor, yaitu di setiap universe ada satu individu yang kematiannya bisa memicu incursion atau kehancuran dunia. Dan dari pembahasan sebelumnya, sepertinya yang menjadi anchor untuk universe ini adalah Wolverine. Sama seperti plot cerita Time Runs Out dalam komik, di mana kematian Owen Reese memicu terjadinya Secret Wars. Jadi dalam komik tersebut, Dr. Doom dan Molecule Man berniat untuk menelusuri asal-usul dari incursion, sehingga Molecule Man membawa Dr. Doom untuk melakukan perjalanan waktu 25 tahun ke masa lalu di universe yang lain, di mana mereka berdua akhirnya bisa melihat origin dari Molecule Man di realitas tersebut. Molecule Man kemudian membunuh variannya yang kemudian memicu kehancuran alam semestanya. Dan disinilah Owen Reese alias Molecule Man menjelaskan asal-usulnya sebagai sebuah singularitas dan menjadi bom Beyonders, dan meyakinkan Dr. Doom bahwa untuk menggagalkan rencana Beyonders, dia harus memulai misi untuk membunuh Molecule Man. I am soaking wet right now. Kita kemudian melihat kembali pertarungan antara Wolverine dan Deadpool di The Void dengan close-up kamera menyoroti adamantium claw-nya Wolverine yang selama ini diperlihatkan langsung menembus kulitnya Wolverine. Deadpool dan Wolverine terlibat pertarungan di The Void ini, di mana Deadpool menggunakan katana adamantiumnya untuk menahan serangan adamantium claw milik Wolverine, dan Deadpool menggunakan katana tersebut dengan membentuk huruf X. Lalu ada pertarungan antara Deadpool dengan Minuteman, di mana sepertinya ini terjadi setelah Deadpool membangkang dan tidak menuruti perintah dari Mr. Paradox, yang menyebabkan dia pun akhirnya diburu oleh Minuteman. Dari video breakdown sebelumnya, lokasi terjadinya penyergapan ini sangat mirip dengan lokasi hutan tempat di mana para Avengers mencoba untuk menyergap markas Hydra. Tapi anggapan lainnya, hutan ini adalah hutan yang sama ketika Logan bertarung dengan kloningannya dan pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Dan akhirnya kita diperkenalkan oleh karakter villain yang mungkin saja akan mereka hadapi dalam film ini, yaitu Cassandra Nova. Dalam film ini akan diperankan oleh Emma Corrin. Dia muncul dari mulut tengkorak raksasa Giant Man yang bisa kita lihat di adegan setelahnya. Dalam adegan ini terlihat Cassandra Nova bangkit dari kursinya, dan kursi ini terlihat mirip seperti kursi roda. Padahal sebenarnya Cassandra Nova tidak lumpuh sama seperti kembarannya yaitu Charles Xavier. Apakah mungkin Cassandra Nova sudah membunuh Charles Xavier dan mengambil alih kursi rodanya? Asal-usul tentang Cassandra Nova ini sebenarnya sudah kita ceritakan di breakdown video sebelumnya, di mana dia pada dasarnya adalah bayangan spiritual kosmik masing-masing orang yang dimiliki sejak lahir. Namun berbeda kasusnya dengan Charles Xavier, di mana kemampuan telepatinya
membuat spiritual kosmik tersebut bermanifestasi menjadi wujud daging di dalam kandungan. Dan pada saat itu, Charles Xavier merasakan energi jahat dari daging kembarannya tersebut. Dalam komik istilahnya adalah memudrai. Dan akhirnya di dalam kandungan tersebut, Charles Xavier akhirnya membunuh manifestasi dirinya tersebut. Namun ternyata dia tidak mati dan akhirnya tumbuh menjadi Cassandra Nova. Dalam adegan ini, dia mengenakan jas berwarna coklat yang sangat mirip seperti di komik. Penampilannya dalam trailer ini sangat mirip seperti penampilan Profesor X atau Charles Xavier yang diperankan oleh James McAvoy. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Sepertinya upaya Deadpool untuk menyadarkan Wolverine bahwa dia adalah X-Men akan selalu berujung kepada pertengkaran dan pertarungan mereka. Termasuk salah satu adegan di mobil di mana Wolverine menyerang Deadpool. Padahal di adegan setelahnya kita melihat mereka berdua baik-baik saja di dalam mobil yang sama. Di official teaser sebelumnya juga memperlihatkan Deadpool sedang duduk di atas mobil ini dan terlihat bekas cakar adamantium dari Wolverine di jok mobil dan di bagian suit Deadpool. Cassandra Nova sendiri terlihat sedang menikmati secangkir teh di markasnya. Sebenarnya ini merupakan sesuatu hal yang unik di mana Cassandra Nova menjadikan kepala Giant Man sebagai markas. Dan secara harfiah, dia sebenarnya tinggal di Cerebro. Cerebro itu adalah otak kecil. Sama seperti Charles Xavier yang membuat Cerebro di markasnya di X-Mansion. Cerebro ini digunakan oleh Charles Xavier untuk membantunya mengakses pikiran dan ingatan seluruh manusia dan mutant dimanapun mereka berada. Dan rupanya markas yang digunakan oleh Cassandra Nova ini bukan hanya tengkorak kepalanya Giant Ant-Man, tapi seluruh tubuhnya yang sudah menjadi tengkorak di The Void. Bisa kita lihat dalam adegan yang kembali memperlihatkan Alioth. Entitas ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Avengers The Terminatrix Objective issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1993, yang kemudian diadaptasi dalam series Loki, dan dia adalah makhluk transtemporal yang menjadi penjaga The Void. Dalam adegan ini terlihat Alioth bersiap untuk memangsa jasad Giant Man. Ya, itu adalah seluruh tubuh dari Giant Man. Untuk para pembaca komik Wolverine Old Man Logan, salah satu halaman memperlihatkan Logan dan Clint Barton melintasi mayat Hank Pym raksasa. Namun, dalam adegan di trailer ini, kita masih belum jelas apakah itu adalah Ant-Man versi Hank Pym atau dia adalah Scott Lang. Dan akhirnya salah satu adegan yang paling menyita perhatian, yaitu ketika helm Giant Man terbuka dan menampilkan Cassandra Nova. Bukan hanya Cassandra Nova yang diperlihatkan di situ, tapi sejumlah penampilan cameo yang merupakan karakter lama yang akhirnya kembali. Dimulai dari Lady Deathstrike yang diperankan kembali oleh Kelly Hu yang pernah tampil dalam film X2, X-Men United. Lalu ada Azazel yang kembali diperankan oleh Jason Fleming yang merupakan anggota dari Hellfire Club dari film X-Men First Class. Lalu di bagian belakang ada yang terlihat duduk di atas mobil dan dia adalah Pyro yang kembali diperankan oleh Aaron Stanford. Di bagian depannya terlihat seseorang yang mirip seperti The Russian yang menggunakan kaos bermotif garis-garis, dan karakter ini pernah diperankan oleh Kevin Nash dalam film The Punisher. Lalu juga yang terlihat jelas adalah di bagian sebelah kiri ada Todd yang kembali diperankan oleh Ray Park dari film X-Men pertama. Di sebelahnya ada Dania Ramirez yang kembali memerankan karakter Calypso dari film X-Men The Last Stand. Dan bagian sebelah kiri terlihat sesosok karakter yang mirip seperti Sabretooth dari film X-Men pertama. Dalam adegan ini kita juga bisa menemukan sebuah mobil klasik yang sangat familiar yang pernah digunakan oleh Red Skull dalam film Captain America The First Avenger. Harusnya mobil ini memiliki logo Hydra di bagian depannya. Namun dalam adegan trailer diperlihatkan kalau logo tersebut diganti dengan menggunakan logo wajah Iron Man, dan motif di bodinya juga terlihat sangat mirip seperti motif mobil milik Iron Man yang menjadi inspirasi warna dari kostum Iron Man Tony Stark. Jauh di belakangnya kita juga bisa melihat jembatan Golden Gate yang terakhir kali dihancurkan oleh Magneto dalam film X-Men The Last Stand. Mobil ini kemudian menjadi bagian dari iring-iringan atau konvoi yang sempat terlihat di official teaser sebelumnya, yang terlihat terinspirasi dari Mad Max dengan menggunakan 4 unit motor di depannya. Masing-masing motor terlihat memiliki tipe yang berbeda-beda. Namun yang paling kanan terlihat sangat mirip seperti motor yang digunakan oleh pasukan Hydra dalam film Captain America The First Avenger. Dan bahkan kita bisa menemukan logo Hydra di bagian sampingnya. Lalu kemudian Wolverine dan Deadpool sedang berada dalam sebuah ruangan di mana Wolverine sedang menikmati minuman beralkoholnya. Dan di sisi lain ruangan terdapat tulang rahang yang menjadi tempat tidurnya Hulk dalam film Thor Ragnarok. Dan akhirnya salah satu varian dari Deadpool diperlihatkan dalam trailer ini, yaitu Dogpool. Kita sudah membahas mengenai varian yang satu ini di video kita sebelumnya. Dalam kehidupan nyata, anjing ini bernama Peggy, yang jumlah followernya di Instagram lebih banyak daripada channel ini. Dasar anjing. Who knows if you live or die? Let's go!
Adegan berikutnya memperlihatkan pasukan dari Cassandra Nova di bagian lain dari markas ini, yang mana bagian backgroundnya merupakan jari-jarinya Ant-Man. Di adegan sebelumnya, markas ini akan diserang oleh Alioth, dan memang sekilas diperlihatkan adegannya dalam official teaser sebelumnya. Deadpool dan Wolverine akan menuju markas ini, yang pada akhirnya mempertemukan Wolverine yang berhadapan langsung dengan Cassandra Nova. Namun ternyata tidak semudah yang dikira. Wolverine harus menghadapi Cassandra Nova dengan kekuatan telekinesisnya untuk mengontrol pergerakan dari Wolverine, sehingga membuat Wolverine harus menusuk bagian pahanya sendiri dengan menggunakan cakar adamantiumnya. Cara yang sama yang dilakukan oleh Magneto ketika berhadapan dengan Wolverine. Meskipun kekuatan mereka berbeda, Magneto mampu mengendalikan Wolverine karena pada dasarnya dalam tubuh Wolverine terdapat logam adamantium. Perhatikan pula di bagian katana adamantium milik Deadpool terukir sepasang mata Deadpool, sama seperti logo yang tertera di bagian gespernya. Wanna do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. Akhirnya Deadpool dan Wolverine melompat masuk ke dalam sebuah portal interdimensional yang menandakan kalau mereka berdua secara resmi akan masuk ke universe utama MCU. Tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa yang membuka portal ini? Sejauh ini di MCU, portal interdimensional hanya bisa dibuka oleh para Master of the Mystic Arts. Yang pernah membukanya adalah Doctor Strange, Wong, dan mungkin juga America Chavez sudah bisa membuka portal interdimensional ini. Apalagi dengan dikombinasikan dengan kekuatannya yang mampu membuka portal antar universe yang disebut sebagai Star Portal. Dan ingat, dalam film Spider-Man No Way Home, Ned juga bisa membuka portal ini. Jadi kemungkinan yang membuka interdimensional portal ini adalah salah satu dari mereka. Kalau tebakan saya sih mungkin dia adalah Wong. Perhatikan pula di bagian belakangnya, markas Cassandra Nova ini sedang berjuang untuk menghadapi serangan dari Alioth. Dan ketika Wolverine dan Deadpool melompat menuju ke portal interdimensional ini, sekilas kita juga bisa melihat Cassandra Nova yang sepertinya membiarkan mereka untuk pergi. Adegan terakhir memperlihatkan Blind All sedang ngobrol dengan Wade Wilson, di mana Blind All menyinggung tentang kokain. Merupakan referensi untuk film Deadpool sebelumnya, di mana simpanan kokain mereka disembunyikan di bawah lantai papan rumah Blind All. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even Forrest Bump. Do you want to build a snowman? Yes! But I can't. Masih dalam adegan percakapan ini, kita juga bisa mendengarkan name drop beberapa referensi film, seperti misalnya White Girl Interrupted, yang merupakan film yang dirilis pada tahun 1999, Girl Interrupted, yang diperankan oleh Winona Ryder dan Angelina Jolie. Kemudian Wade Wilson menyebut Forrest Bump, yang tentu saja merupakan referensi untuk Forrest Gump. Lalu Blind All menyebut Do You Wanna Build a Snowman, yang tentu saja merupakan referensi untuk film Frozen. Do you wanna build a snowman? Ini juga merupakan referensi menarik. Dalam film Deadpool kedua, Wade Wilson dan Vanessa menonton sebuah film musikal yang diperankan oleh Barbara Streisand, yang merupakan dasar nada dari Do You Wanna Build a Snowman. Di belakang mereka terlihat Shatterstar sedang sibuk untuk mendekorasi ruangan untuk pesta ulang tahun Wade Wilson. Dan setelah ini, Wade Wilson akan ditangkap oleh TVA, sesuai dengan official teaser yang sudah dirilis sebelumnya. Itu dia beberapa detail yang tentu saja bisa kalian temukan di official trailer Deadpool and Wolverine ini. Dan mungkin kalian sudah mengetahuinya dari beberapa sumber yang sudah terlebih dahulu nge-breakdown trailer yang satu ini. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih atas membershipnya. Terima kasih atas super thanks-nya. It's time family sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.